sudah saya sampaikan untuk tata tertib, mohon dilaksanakan rekan-rekan sekalian. Selanjutnya, mari kita buka acara ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Wabarakatuh. Yang terhormat Sekretaris Majelis Dikdesmen PWM DKI Jakarta, Bapak Dr. Gufron Amirullah MPD. Yang terhormat Sekretaris Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, yang kami Bapak Emaridial Ulza SEMA. Yang kami hormati para narasumber dan moderator pada kegiatan webinar pagi hari ini. Tidak lupa teman-teman seluruh peserta webinar yang berbahagia. Selamat datang pada webinar kolaborasi pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka bekerja sama dengan Dikdesmen PWM DKI Jakarta yang merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat. Rekan-rekan yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada webinar pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Dan saya Febrianti Nurhatsari sebagai MC pada acara pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya izinkan saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat tanya jawab, dan terakhir penutup. Baik, langsung saja untuk memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama sekaligus pembuka acara dari Sekretaris Majelis Dikdesmen PWM DKI Jakarta, mengundang dengan hormat Bapak Dr. Gufron Amirullah MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat Sekretaris Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Bapak Emaridial Ulza SEMA, para dosen pengabdi, Bapak Arif Widodo Nugro SEMM, Bapak Latif SPD MPD, Ibu Ummu Salama Al-Azizah, Ibu Ulan dan yang lain, serta Bapak Ibu guru peserta pelatihan yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita selalu berharap atas kesehatan, keimanan yang terus membuncah di situasi pandemi COVID pada saat ini. Bapak Ibu, izinkan saya atas nama Majelis Dikdesmen PWM DKI Jakarta mengucapkan terima kasih atas sinergi kegiatan yang telah dilaksanakan pada hari ini. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen-dosen UHAMKA, khususnya dosen FEB dan FKIP, merupakan jalan positif bagi Sekolah Muhammadiyah DKI Jakarta di masa depan. Guru Sekolah Muhammadiyah DKI Jakarta harus senantiasa membuka cakrawala yang luas. Hadirin sekalian, para peserta pelatihan kepada pengabdian masyarakat, setiap guru Muhammadiyah di DKI Jakarta perlu sekali memiliki intellectual capital. Intellectual capital. Intellectual capital ini adalah salah satu bagian penting dari knowledge based economy. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, knowledge based economy itu adalah ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan, di mana yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi bukan lagi pabrik-pabrik besar dengan ribuan tenaga kerja, melainkan adalah para individu yang memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Saya memperoleh dari data Kompas yang menyatakan bahwa ternyata kemampuan orang dewasa di Indonesia, misalnya dalam keterampilan membaca adalah 70% berada di level 1. Yang artinya adalah orang dewasa tersebut mampu membaca kalimat sederhana, melengkapi sebuah kalimat dengan kata-kata dasar, tetapi tidak mampu memahami struktur kalimat atau paragraf. Nah, selain itu juga kemandirian guru yang perlu diperkuat, dasar-dasar kewirausahaan, serta bagaimana cara melaksanakan tata kelola keuangan yang baik ya, yang sesuai dengan aturan-aturan pada ilmu. Oleh karena itu, terima kasih kepada dosen FEB yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan transfer pengetahuan sekaligus juga keterampilan yang akan diberikan kepada para guru, khususnya guru ekonomi, guru kewirausahaan, guru akuntansi ya di SMA dan SMK. Walaupun tidak menutup kemungkinan pada hari ini juga hadir ya guru SD, guru SMP ya di DKI Jakarta untuk mendengarkan paparan bagaimana dapat menulis yang baik ya, entah menulis berita atau artikel ilmiah lain. Mudah-mudahan sinergi ini terus bisa berlangsung dengan baik dari arahan Bapak Sekretaris Universitas, Bapak ya dosen-dosen di FEB khususnya bisa terus berkolaborasi maju bersama persyarikatan. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu para peserta. Semoga insan-insan pendidik di Sekolah Muhammadiyah DKI Jakarta terus berkembang dan mampu menjaga kualitas serta profesionalitas di Sekolah Muhammadiyah DKI Jakarta. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Gufron Amirullah MPD atas sambutannya, dan alhamdulillah sekaligus telah membuka acara webinar pada pagi ini. Selanjutnya yaitu sambutan yang kedua dari Sekretaris Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, mengundang dengan hormat Bapak Emaril Dia Uza SE. Kami persilakan. Terima kasih Mbak Febrianti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati, kami banggakan juga Bapak Dr. Gufron Amirullah selaku Sekretaris Majelis Dikdasmen, dan juga beliau Sekretaris dari Lembaga Pengabdian pada Masyarakat di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kemudian para pemateri, para moderator, ini senior-senior semua. Terima kasih sudah menyelenggarakan webinar yang menurut kami sungguh luar biasa sekali ini. Kemudian para guru, para mahasiswa, siswa yang sudah mengikuti webinar dari pengabdian kepada masyarakat dosen UHAMKA ini, mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan sesuatu hal yang baru tentang apa yang sudah disampaikan oleh para pemateri. Saya mewakili UHAMKA pertama mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Rektor dan Wak Rektor tidak bisa mendampingi Bapak Ibu pada acara pengabdian kepada masyarakat hari ini karena di tengah kesibukan kami saat ini masih dalam kondisi WFH dan juga sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan lain. Kalau untuk Pak Rektor, beliau baru saja selesai pulang dari rumah sakit. Beliau kemarin positif COVID dan hari ini sedang melaksanakan isolasi mandiri kembali walaupun sudah dinyatakan negatif. Tapi memang pesan dari dokter itu harus tetap istirahat, isolasi mandiri di rumah selama 10 hari. Walaupun seperti itu, UHAMKA harus terus bergerak, harus terus berjalan, operasionalnya tidak boleh terhenti hanya karena pimpinan yang sedang sakit ataupun sedang
melaksanakan aktivitas lain. Dan dosen-dosen UHAMKA bukan hanya FEB, FKIP, tapi semua dosen-dosen saat ini itu sedang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pak Gufron itu sudah memulai dengan sangat luar biasa sekali bahwa pengabdian kepada masyarakat di UHAMKA itu wajib menggandeng menggandeng Muhammadiyah, Perserikatan Muhammadiyah, baik itu NA-nya, Aisyah, atau juga ortom-ortom lainnya, dan juga Angkatan Muda Muhammadiyahnya itu wajib digandeng gitu. Nah, jadi itu sesuatu yang memang sudah direncanakan dan sudah dibuat dengan baik oleh LPPM gitu. Dan kami di pimpinan UHAMKA sangat mendorong dan mendukung penuh semua kegiatan yang dilakukan oleh dosen UHAMKA, terutama itu jika menyangkut dengan kemajuan dan juga menyangkut dengan hal-hal perkembangan dari Muhammadiyah ke depan seperti apa. Dan yang kedua yang perlu kami sampaikan, nanti mungkin ada pemateri yang menyampaikan tentang cara menulis artikel kah, cara membuat berita. Nah, itu penting untuk Bapak Ibu semuanya, mungkin terutama untuk sekolah-sekolah. Sehebat apapun sekolah kita, sehebat apapun kampus kita, jika tidak tersampaikan dengan baik kepada stakeholders ataupun ke shareholders kita, maka itu ya tidak ada gunanya. Walaupun konsep dari yang diajarkan di kita Muhammadiyah, kita itu harus banyak bekerja daripada berbicara. Tapi sekarang dunia itu sudah berubah gitu. Pepatah Yunani kuno itu mengatakan bahwa yang menguasai negara ataupun dunia ini adalah corong media. Nah, media itu penting. Nah, juga tidak bisa hanya sekedar membuat berita, ada tata caranya. Nah, itu nanti mungkin disampaikan oleh tim yang sudah menyiapkan materinya dengan baik. Itu juga dengan artikel ilmiah, karena namanya sekolah ya, selain inovasi, kreativitas juga dituntut tentang hal-hal yang bersifat ilmiah. Nah, ini juga penting buat Bapak Ibu guru, terutama untuk mahasiswa. Dan mahasiswa ini lebih penting sekali karena tridharma mereka adalah belajar, meneliti, dan mengabdi. Nah, meneliti itulah bagian dari ilmiah yang memang harus mereka lakukan, terutama nanti ketika skripsi ataupun ditagih untuk membuat jurnal. Kalau siswa mungkin lebih kepada kreativitas, kolaborasi, dan ini juga nanti akan dibahas oleh para pemateri selanjutnya. Maka untuk itu selamat, terima kasih banyak sekali lagi kepada semua peserta webinar hari ini, kepada pemateri dan juga moderator. Kami sekali lagi mendukung penuh apapun yang dilaksanakan oleh tim yang memang sudah ditunjuk oleh lembaga pengabdian pada masyarakat UHAMKA. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi yang akan disampaikan oleh Bu Umu Salma Al-Azizah, SEI, MSc, Fin, CFP, ini adalah terkait dengan pengelolaan keuangan untuk UKM. Sebagai informasi, beliau adalah merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan sekaligus menjabat sebagai Kepala Program Studi S1 Ekonomi Islam. Beliau menamatkan pendidikan S1 Manajemen dan Perbankan Syariah di Institut Tazkiyah tahun 2007. Selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikannya mengambil Master of Finance of International Islamic University of Malaysia dan lulus pada tahun 2014. Mengundang dengan hormat Ibu Umu Salma Al-Azizah untuk menjadi pemateri atau narasumber pertama dulu. Silakan Bu Umu. Baik ya Ibu, Bapak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba share screen materi kali ini. Kelihatan ya? Ya, sudah terlihat. Oke, baik. Tentang pengelolaan keuangan UMKM, begitu. Jadi sebenarnya apa sih gitu ya? Bagaimana pengelolaan UMKM yang seharusnya gitu? Yang pertama itu kita harus melihat dulu apakah mau apa sih kita dengan membuka usaha UMKM gitu. Untuk saat ini kita dengan kondisi di rumah gitu, pandemi yang memaksa kita untuk stay di rumah gitu ya. Kira-kira
boring nggak sih kita gitu ya. Ternyata di sekeliling kita itu ternyata banyak UMKM yang munculan setelah adanya pandemi di awal 2020 gitu ya. Nah, sebenarnya kita mau buka usaha UMKM ini dalam jenis apa? Apakah ia makanan, apakah itu karya-karya lainnya gitu yang bisa menghasilkan keuntungan bagi kita sendiri. Kemudian apakah UMKM tersebut sudah terwujud? Sejak kapan UMKM itu ada? Ya, dan kenapa sih kita membuka usaha UMKM itu sendiri? Oke. Kemudian kelemahan UMKM dari sisi tidak adanya dari sisi laporan keuangan atau manajemen keuangan itu sendiri, ini karena tidak adanya pencatatan aktivitas. Ya, jadi kalau misalkan kita punya toko gitu ya, punya warung makanan, apakah iya kita melakukan pencatatan aktivitas yang kita lakukan? Misalkan kita membeli bahan baku, kemudian kita membeli kemudian kita menerima orderan yang banyak gitu ya. Apakah kita mencatat semua itu gitu? Nah, kemudian yang kedua adalah pengelolaan keuangan perusahaan bercampur dengan keuangan pribadi. Ya, jadi kita mengelola keuangan antara hasil jualan kita, kemudian hasil bisnis kita tersebut bercampur dengan keuangan keluarga. Misalkan anak kita minta uang jajan nih, gitu ya, sedangkan kita sedang melayani pelanggan misalkan. Karena kita di situ sedang melayani pelanggan, anak kita berangkat sekolah, ada jatah gitu ya. Kemudian dia minta uang jajan, kita kasih dari uang itu, dan kita lupa mencatat apakah mencatat di laporan kita gitu ya. Nah, itu yang terjadi di UMKM kita di Indonesia. Kemudian yang ketiga, tidak dilakukannya evaluasi kondisi usaha. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat tetangga kita punya warung gitu ya, punya warung dari tahun 90 sampai sekarang 2021 itu bentuknya sama. Ya, bentuknya sama, cuma jualan kerupuk gitu ya, kue-kue kecil gitu, nggak maju-maju. Nah, ya, sedangkan kalau perusahaan-perusahaan yang di luar sana gitu ya, perusahaan yang sudah besar, apalagi perusahaan yang sudah go public gitu, nah itu kan yang tadinya satu perusahaan menjadi beberapa perusahaan, kemudian masuk memiliki beberapa lini industri gitu. Nah, sedangkan kita ini bagaimana? Nah, itulah kelemahan UMKM ya, sehingga kita tidak bisa mengetahui perkembangan kita itu seperti apa. Nah, kalau misalkan kita menjawab bahwa kita tuh punya bisnis UMKM ini hanya untuk mengisi waktu luang gitu ya. Nah, itu perspektif kita, tapi bagaimana dari perspektif ekonomi agar apa yang kita lakukan saat ini itu memiliki masa depan yang panjang gitu. Ya, itu mengenai UMKM di Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan itu apa sih ya? Jadi semua aktivitas perusahaan atau UMKM dalam usaha mendapatkan dana yang digunakan untuk modal usaha, ya, dan bagaimana cara menggunakan dana tersebut secara efisien. Nah, sepertinya kita tahu ya sekarang kalau misalkan kita perlu modal usaha, kita perlu kemana? Ya, ada apa? Siapa aja yang bisa membantu kita? Bisa langsung ke bank loh. Belum tentu gitu ya. Kalau misalkan UMKM kita hanya butuh dana 5 juta, 10 juta untuk awal startupnya gitu ya, apakah ia harus menggunakan bank? Enggak juga gitu. Kita bisa beralih ke BPRS gitu, atau karena kita Muhammadiyah ya, kita langsung aja lah Bank Islam, kemudian BPR Syariah atau BMT gitu. Itu lebih menguntungkan kita gitu ya. Kemudian modal usaha ini apa? Modal usaha itu dalam bentuk uang yang dibutuhkan oleh kita untuk membiayai segala keperluan usaha, misalkan biaya prainvestasi. Ya, biaya prainvestasi ini apa? Ya, kita kalau misalkan mau buka usaha, apa langsung nih? Ya, ibu-ibu, bapak-bapak di sini mau buka usaha, kemudian kita hanya kayaknya saya hobi untuk masak deh. Kalau misalkan saya jual makanan matang pada saat pandemi ini gitu ya, kira-kira keuntungan apa enggak deh? Kemudian kita langsung buka warung makan, tetapi ternyata di sekitar kita, di lingkungan kita itu banyak loh yang udah punya usaha seperti ini. Jadi mau tidak mau usaha yang kita lakukan itu kurang pas gitu ya. Maka kita perlu melakukan riset kecil-kecilan dulu, kira-kira di lingkungan kita itu sudah ada belum usaha makanan gitu ya. Kalau misalkan sudah ada, tapi kita tetap memaksakan diri, kita bisanya tuh cuma masak
kita cuma bisanya bikin kue gitu ya. Oke, yang tidak ada di lingkungan kita itu makanan apa? Kue apa sih gitu kan? Kalau kue cubit itu tiba-tiba nggak ada, kenapa nggak kita yang membumingkan gitu kan? Kalau sekarang kan kue balok itu hits ya, ngetren. Yang tadinya kue balok itu makanan yang biasa aja menjadi istimewa karena isinya berbeda-beda. Nah, bisa nggak kita melakukan improvisasi atau inovasi di dalam bentuk makanan yang kita produksi nanti gitu. Kemudian yang kedua adalah biaya pengurusan izin. Nah, di sini biaya pengurusan izin tuh yang saya tahu ketika kita ingin mendaftarkan atau kita ingin mendapatkan pendanaan dari perbankan, ya kita harus mendapatkan surat izin usaha dari RT RW setempat gitu ya. Nah, bagaimana prosesnya? Apakah mudah? Kemudian biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap. Nah, ini untuk UMKM yang lebih luas lagi. Misalkan usaha kita sudah berdiri, misalkan usaha konveksi ya. Usaha kita sudah berjalan, kemudian pada masa pandemi ini orang kan sering di rumah ya. Kira-kira orang di rumah itu bosen nggak ya? Bosen nggak sih pakai baju itu aja ya? Kita kebayang dong, kita kan biasa pergi pagi pulang sore, kemudian baju tidur ya cuman 1, 2, 3, 4, 5 cukup lah ya. Tapi ketika kita di rumah gimana ya? Pagi masa pakai baju yang sama dengan sore, kan nggak mungkin ya, apalagi sambil nyapu, ngepel, ngurus anak, masak, sambil online gitu ya, sambil ngajar ya kan. Nah, kira-kira gimana? Kita mau juga dong gitu kan, matching ya dalam berbusana gitu. Nah, itu misalkan kita usahanya membuat baju rumahan ya, tapi yang bisa digunakan atau pas lah digunakan untuk nge-zoom dan lain sebagainya gitu ya. Itu contohnya. Berarti kita misalkan perlu apa lagi nih kalau kita mau menambah bisnis tersebut ya. Tadinya kita bisnis baju biasa gitu ya, baju baju kantoran, kemudian karena melihat pandemi gitu ya, kita mau memperlebar sayap bisnis kita itu punya baju produksi baju rumahan. Nah, berarti kan kita perlu membeli tambahan mesin misalkan seperti itu. Oke, kemudian yang keempat itu adalah modal kerja. Ya, modal usaha ini adalah modal kerja kita menggunakan modal kerja kita, misalkan kita perlu bahan baku tambahan dan lain sebagainya. Oke, kemudian manfaat modal itu kita mempermudah pendirian perusahaan baru. Ya, kalau misalkan ibu-ibu udah punya UMKM gitu kan, kemudian UMKM kita itu hanya jalan di tempat itu aja, nggak ada perubahan, keuntungannya dari tahun ke tahun itu ya 1 juta gitu kan. Kalau misalkan mau nambah modal bisa nggak ya? Bisa ya, akan mempermudah pendirian perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah membantu perkembangan perusahaan ya. Jadi perusahaan itu akan kita kembangkan, yang tadinya UMKM bisa jadi menjadi Persero atau bisa menjadi perusahaan terbatas, itu mungkin ya, mungkin saja. Yang saya tahu sekarang Muhammadiyah sedang berusaha meningkatkan kapasitasnya dalam usaha peningkatan kepemilikan modalnya ya, karena aset Muhammadiyah ini banyak gitu kan. Sekarang Muhammadiyah sedang menjajaki bagaimana bisa melakukan IPO atau initial public offering dengan jumlah aset-aset yang adanya gitu ya. Begitu ya Bulan ya kalau nggak salah. Oke, kemudian yang keempat adalah memperlancar alih teknologi ya, memperlancar alih teknologi. Nah, sekarang ini kan kita di masa digitalisasi ya, kira-kira bagaimana? Mungkin nggak kita menjual barang dagangan kita itu melalui teknologi. Oke, kemudian sumber dana modal kerja, ada modal usaha sendiri, ada pinjaman dari lembaga keuangan gitu ya. Kalau modal usaha sendiri gimana ya? Ibu-ibu gitu ya, karena kerja gitu, jadi kita modal usaha lah bagaimana. Kemudian pinjaman dari lembaga keuangan, kemudian ada program pemerintah bantuan bagi UMKM ya. Kemudian perusahaan besar dan perusahaan multinasional dan kerjasama. Nah ini, saya rasa melalui Dikdasmen PWM DKI Jakarta mungkin ada kerjasama yang bisa kita gunakan gitu. Kemudian ini modal investasi. Saya lanjut ya, kita langsung ke modal kerja aja. Jadi modal kerja itu keseluruhan dana nih yang kita pakai untuk membiayai operasional
usaha kita sehari-hari, ya, baik digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu tahun produksi atau mempunyai manfaat hanya sekali aja. Nah, biaya-biaya ini ada biaya apa sih yang tidak bisa dihindari, ya, yang jumlahnya biasanya itu tetap atau tidak tetap. Ya, biaya tetap itu kan biasanya ada biaya gaji karyawan kita gitu, kemudian sewa tempat, sewa toko, sewa gudang, kemudian pemeliharaan mesin-mesin kita, kemudian apa namanya ada biaya tidak tetap, ya. Semua biaya yang jumlah pengeluarannya berubah-ubah. Nah, tadi misalkan kalau misalkan kita ingin meningkatkan jumlah produksi, berarti bahan bakunya bertambah gitu ya. Contoh listrik, air, telepon, upah borongan dan lain sebagainya. Oke, itu yang termasuk biaya. Kemudian bagaimana sih kita menentukan apa namanya harga pokok penjualannya? Ya, dalam Islam ada nggak ketentuan bahwa harga jual itu nggak boleh mahal-mahal loh. Kalau bahan bakunya itu hanya Rp500, kemudian dalam Islam ada nggak batasannya kita hanya boleh menjual ya hanya 600 atau 1.000, atau memang boleh yang harga bahan baku atau harga produksinya ya totalnya itu semuanya hanya Rp500, bisa nggak dijual 5.000? Boleh nggak sih? Ya boleh, ketika barang itu merupakan sesuatu yang istimewa bagi masyarakat dan apa namanya tentu dicari gitu ya oleh masyarakat. Nah ini, tapi harga pokok penjualan itu mempunyai rumusan gitu ya. Nah ini harga jual itu adalah HPP, harga proses produksi ditambah persentase laba yang kita inginkan per barang itu gitu ya, per satuan jual. Nah kemudian cara menetapkan harga jual, selidiki dulu harga pasar produk melalui riset pasar. Nah ini tadi kalau misalkan kita lihat ya, kalau harga bolu ya, kalau zaman dulu itu zaman saya kecil itu bolu ya, apa namanya bolu kukus, bolu panggang apa gitu, sekarang jadi brownies, kemudian jadi talas Bogor, jadi apa gitu ya, harganya sama nggak? Tentu beda antara misalkan apa namanya Decika, Elut, kemudian apalagi ya Holland Bakery, kemudian apa rasanya itu mirip-mirip tapi harganya berbeda tergantung pangsa pasar gitu ya. Nah kita ini produksi kita ini mau masuk ke pangsa pasar yang mana? Kalau misalnya kita berpikir bahwa kalau misalnya kita bolunya biasa-biasa aja gitu ya, nggak mungkin lah laku di pasar. Siapa bilang? Nggak juga ya. Kalau saya perhatikan itu di sekitar saya lah ya, ada Elun. Menurut saya, terutama anak-anak saya gitu ya, itu tuh nggak enak loh. Tapi kenapa laku banget? Ya, kenapa laku banget? Misalkan Decika nggak enak loh, enakan Holland Bakery. Nah, antara Holland Bakery, Decika, Elun dan apa namanya toko-toko kue atau bolu tersebut itu tetap memiliki pangsa pasar habis-habis juga gitu ya. Itu berarti kita harus melakukan riset dulu. Produk kita ini pangsa pasarnya yang mana? Kelas menengah, bawah, atau atas gitu ya. Mungkin nggak sih Bu, UMKM itu masuk ke kelas kelas atas gitu ya, yang mahal. Bisa aja. Ya, bisa aja. Nah, kalau misalkan kita lihat itu banyak toko-toko baru berdiri ya, itu langsung diserbu banyak orang yang beli gitu ya. Itu kan tergantung rasanya ya. Tes kita itu bagaimana. Kemudian pastikan luas pasar, segmen pasar dan volume penjualan yang realistis. Jangan sampai kita baru buka baru buka sebulan gitu ya, kita menginginkan jualan kita itu mana-mana ke luar kota gitu ya. Memungkinkan enggak? Kemudian hitung seluruh biaya yang kita keluarkan atau apa namanya BEP ya kalau kita mau bilang seperti itu. Oke, nah ini BEP kegunaannya masih jelas nggak suara saya Bulan? Tadi sempat putus-putus sedikit, Bu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini masih jelas. Oh, gitu. Silahkan dilanjutkan. Iya, alhamdulillah. Oke, kemudian BFP itu adalah suatu keadaan di mana pada tingkat penjualan tertentu perusahaan tidak dianggap untung dan juga tidak dianggap rugi. Jadi kita mengeluarkan dana modal kita 5 juta, kembali ke kita pun 5 juta ya, itu dianggap BFP. Tapi sebenarnya yang baiknya gimana? Otomatis harus memiliki keuntungan gitu ya, jangan sampai rugi. BFP aja jangan sampai. Pokoknya kita harus memiliki keuntungan ya.
Kegunaan BEP ini untuk menetapkan penjualan minimal ya. Jadi kira-kira kita itu harus menambah berapa. Biasanya guru nih yang sudah punya teori ekonomi yang banyak, dia biasanya sulit memulai usaha, ya nggak? Karena terlalu banyak pertimbangan. Karena kita tahu kalau misalkan kita menjual sekian itu gimana, kalau misalkan kita dagang kalau nggak laku itu gimana ya. Jadi terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan gitu ya. Itu yang saya rasain lah ya. Kita udah tahu hitung-hitungannya, kemudian kita udah tahu gimana cara berbisnis dan lain sebagainya, tapi kita terlalu banyak pertimbangan sehingga kita nggak jadi bisnis. Nah akhirnya apa? Ya emang udah dasarnya nggak bisa bisnis ya. Gitu. Oke, kemudian kegunaan BEP selanjutnya itu adalah mengendalikan biaya dan juga merencanakan kebutuhan dana. Jadi kalau misalkan kita ingin memproduksi 100.000 produk, Umu, halo. Mohon maaf Bapak Ibu, ini karena kita dari rumah, kami dari rumah ya. ya. Kemudian Ya. Boleh diulang Bu Umu, tadi suaranya sempat terhilang. oke. Yang mana Bu? Yang untuk memulai bisnis tadi itu. Oke. Yang memulai bisnis. Yang slide berapa itu ya? Setelah nah ini Oke, ini ya. slide ini ya, betul slide ini. Oke. Misalkan gini, masalah yang sering dihadapi UMKM itu pertama misalkan penjualan meningkat tapi kasnya tetap pas-pasan. Nah ya, nah ini dia. Itu yang tadi saya utarakan di awal bahwa laporan keuangan atau pencatatan keuangan UMKM itu biasanya bercampur dengan keuangan keluarga gitu ya. Biasanya kan kita membuka bisnis itu untuk membantu suami gitu ya. Nah, jadi mau nggak mau timpang tindih. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita berbisnis untuk membantu suami boleh aja, boleh dong, boleh. Tapi dicatat tetap ya, apa yang menjadi hutang dagang kita tetap harus dikembalikan. Ya, penjualan meningkat tetapi kas tetap pas-pasan. Nah itu gimana? Ya, jadi kita harus melakukan kalau penjualan itu meningkat semestinya kas kita akan bertambah, gitu ya. Kemudian aset berkurang namun kas tetap seret. Ya, kita udah jual aset nih. Kita udah jual mobil kita untuk modal gitu ya, tapi kok tetap aja ya cash flow-nya itu seret banget. Nah ada yang salah dengan apa kita nih, berarti dengan laporan keuangan kita, berarti kita tidak cermat cash in-nya berapa, cash out-nya berapa. Oke, kemudian yang ketiga, kita tidak mengetahui posisi aset dan keuangan kita. Ya, aset kita tuh berapa? Ya, kemudian keuangan kita punya tuh berapa, cukup nggak sih gitu, atau kita memang sudah waktunya untuk meminjam pada pihak ketiga. Kemudian yang keempat, usaha pinjaman bertambah tetapi tidak menambah kas dan laba. Nah ini kita sudah melakukan pinjaman ke pihak ketiga, namun pada saat yang sama kas dan laba kita tidak bertambah, jadi malah kita menjadi beban ya, menjadi beban bagi keluarga kita. Begitu. Nah banyak biasanya UMKM di Indonesia cepat hancur gitu karena begini, karena kita ngerasa begitu berbisnis, kemudian oke, ayo nak, mama punya bisnis nih, ya dagangan mama laku nih, kamu mau apa? Mau HP baru, mau laptop baru, mau apa? Ya kan? Jadi kita jor-joran gitu kan. Nah tapi kita tidak melihat bahwa produk kita itu harus terus ditingkatkan ya. Jadi harus hati-hati nih. Kemudian yang keempat, pembukuan sederhana aja ya. Kalau misalkan Bu repot, kita tuh di rumah sambil ngurusin anak, masak, nyapu, ngepel, suami gitu kan. Nah gimana sih gitu ya. Nah sekarang banyak laporan-laporan keuangan yang memang bisa kita gunakan di HP kita gitu ya. Saya yakin kita itu di rumahnya ibu rumah tangga gitu ya, setidak kerjanya ibu rumah tangga pasti dia punya handphone gitu kan. Nggak mungkin nggak punya. Nah pencatatan, kita catat aja uang masuk itu berapa ya, kita beli bahan baku berapa ya, kemudian kita jual produk kita itu lakunya berapa sih, itu dicatat. Kemudian pelaporannya atau reportingnya itu per apa, kita laporin ke siapa sih gitu kan. Kalau misalnya ya kalau kita sendiri ya kita lapornya ke suami gitu ya, atau ke ke teman kita gitu, kita saling sharing gitu.
Kemudian analisis kondisi usaha atau melakukan evaluasi. Ya, kira-kira usaha yang kita lakukan ini sudah berjalannya bagaimana. Kemudian kegunaan dari pencatatan ini adalah yang pertama untuk alat pengingat. Kemudian yang kedua sarana pemisah harta perusahaan dengan harta pribadi. Kemudian yang ketiga bahan informasi pengambilan keputusan. Yang keempat itu adalah bahan informasi perkembangan usaha. Yang kelima bahan informasi bagi penyandang dana. Yang keenam adalah pemenuhan kewajiban perusahaan. Informasi anak saya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah ini. Ya, transaksi usaha yang sering dilakukan adalah membeli bahan baku secara tunai seperti apa? Kredit boleh nggak? Boleh, asal semuanya itu ada catatannya. Ya, menjual barang secara tunai, menjual barang secara kredit, kemudian membayar hutang. Ingat, hutang yang kita lakukan kepada pihak ketiga, ya, ini harus dibayar. Oke, jangan mentang-mentang kita belum untung Bu, kita belum ini, cepat. Yang namanya hutang itu tetap harus dibayarkan. Oke, kemudian pelaporan ya, ikhtisar pencatatan harian yang dilakukan, kemudian neraca laporan laba rugi dan neraca laporan posisi keuangan. Oke, mungkin demikian materi dari saya, Bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umu, luar biasa ya. Bekerja di rumah seperti ini, saya pikir Bapak Ibu guru yang lain juga mengalami seperti yang kami alami. Bu Umu ini memiliki 4 orang anak, 2 putri dan 2 putra, dan masih tetap produktif, alhamdulillah. Baik, terkait dengan UMKM, saya ingin menyampaikan sedikit apa yang memang dilakukan oleh seorang pengusaha sukses, yaitu membuka usaha sendiri, tidak butuh ijazah dan latar belakang pendidikan. Apa yang Anda butuhkan adalah kemauan dan semangat untuk memulai. Nah, apalagi kita ditambah dengan modal adanya ijazah dan latar belakang pendidikan. Tentunya ini seharusnya menjadikan kita lebih mudah untuk memulai usaha UMKM. Kemudian dari beliau sendiri disampaikan bahwa saya tidak punya uang untuk modal menjadi pengusaha sukses, tapi saya punya ide dan kualitas untuk modal menjadi pengusaha sukses. Demikian yang disampaikan oleh Bob Sadino yang bisa kita jadikan semangat untuk memulai UMKM. Ada juga dari Buya Hamka bahwa terkait dengan sebuah usaha, baik itu memulai UMKM, baik itu nanti bagaimana mengelola keuangan, itu tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil. Demikian yang disampaikan oleh Buya Hamka terkait dengan motivasi untuk menjadi atau memiliki usaha selain usaha yang dikembangkan untuk artinya di pendidikan. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Acara webinar sudah kami sama-sama laksanakan dengan baik. Karena berhubung waktu mendekati salat Jumat juga ya, azan zuhur. Sekian dari saya selaku MC. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi dalam acara-acara selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.